Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Islam telah memberikan pedoman kepada kita semuanya bagaimana kita melaksanakan kehidupan hubullah dan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Rasulullah SAW adalah suri teladan yang harus kita contoh. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh Michael Hart mengatakan bahwa dalam buku itu ada 100 orang yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia ini. Salah satu yang utama adalah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ditempatkan di ranking pertama dalam 100 orang yang berpengaruh di dunia. Michael Hart adalah seorang peneliti NASA. Tidak mungkin sembarang menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang nomor 1 di antara sekian orang yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, Michael Hart telah meneliti bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah, bagaimana orang-orang kafir Quraisy semuanya jahiliyah, dan akhirnya Rasulullah SAW merubah mereka menjadi orang-orang yang taat beribadah sehingga timbullah negara Madinah yang madani. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu contoh dari sifat-sifat Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya di Madinah. Salah satunya ada 4 contoh sifat dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Benar dalam hal semua perkataan dan perbuatan dilakukan dengan kebenaran. Ini adalah harus dimiliki oleh semua pemimpin, karena satu kali saja pemimpin berkata bohong atau tidak jujur, maka rakyatnya pasti tidak akan mempercayainya, sehingga timbul gejolak, timbul demo, sehingga kepercayaan masyarakat akan sulit bisa membantu pemerintah dalam pembangunan. Yang kedua, amanah. Dipercaya. Pemimpin itu harus dipercaya oleh masyarakat dalam memimpin sebuah negara. Apalagi negara kita ini negara besar yang pemimpinnya harus dipercaya. Kepercayaan masyarakat itu betul-betul harus kita pegang sebagai pemimpin. Sebab kalau saja kepercayaan masyarakat itu kita bisa pegang dengan baik, maka semua pembangunan, semua perkataan pemimpin akan diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu keterbukaan. Pemimpin adalah orang yang harus memberikan keterbukaan dalam segala hal, dalam informasi, dalam pembangunan. Transparansi pembangunan harus dijalankan oleh para pemimpin. Sebab kalau sudah pemimpin mengadakan transparansi pembangunan, maka masyarakat akan patuh, taat, akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh pemimpin, sehingga pembangunan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah patonah. Pemimpin itu harus cerdas, pintar, sebab pemimpin adalah orang yang memberikan perencanaan, memberikan eksekusi daripada pembangunan itu. Sebab pemimpin harus cerdas. Kalau pemimpin tidak cerdas, bagaimana pembangunan bisa jalan, sehingga pembangunan itu akan mangkrak dan macet. Oleh sebab itulah pemimpin harus mempunyai sifat-sifat seperti Rasulullah SAW. Pemimpin juga harus mempunyai sifat seperti Khalifahur Rasyidin, 4 khalifah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah beriman. Beriman, mempunyai iman yang teguh dan kuat, seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq,
beliau mempunyai kekuatan iman yang sangat luar biasa. Sehingga dalam bertindak, beliau tidak takut siapapun dalam melaksanakan kebijakannya. Seperti yang dicontohkan oleh beliau ketika ada kabilah-kabilah dari Arab setelah meninggal dunia Rasulullah tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq dengan gagah berani membawa pasukannya untuk mengajak kembali kepada pembayaran zakat itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Bapak kita Ganjar Pranowo. Beliau memberantas korupsi sampai seakar-akarnya, sampai ke desa-desa. Beliau mengatakan bahwa kalau ada aparat desa-desa yang melakukan korupsi, diberikan sikat saja. Ini merupakan suatu keberanian yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin. Sangat sulit kita melihat pemimpin yang seperti itu. Yang kedua, pemimpin harus taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin adalah suri toladan bagi masyarakat sekitarnya. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau pemimpin itu melaksanakan ibadah dengan tulus ikhlas, maka hatinya akan menjadi lembut. Dan ini juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam ketika beliau menaklukkan Palestina. Beliau dengan kelembutan hatinya menemui para uskup yang ada di sana, menemui orang-orang miskin yang ada di sana untuk ditenangkan supaya mereka tenang dalam melakukan perjalanan. Inilah yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Beliau itu adalah seorang yang taat melaksanakan ibadah. Beliau itu sangat lembut hatinya, toleransinya sangat tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jawa Timur. Sehingga beliau dalam melaksanakan kegiatan itu selalu mempunyai toleransi terhadap agama-agama lain. Dan ini dibuktikan dengan jarangnya terjadi konflik antara agama di Jawa Timur. Pak Ganjar juga sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ini dibuktikan dengan banyaknya majelis-majelis selawat yang ada di Jawa Tengah. Beliau membantu, beliau melaksanakan, sehingga beliau juga sering ikut hadir di dalam selawat ini. Ini adalah membuktikan bahwa Pak Ganjar Pranowo juga merupakan pengamalan daripada Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Inilah kecintaan Pak Ganjar Pranowo kepada kepada cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masyarakat di Jawa Tengah dengan bersama-sama ikut menggalakkan selawat, majelis selawat yang paling besar ada di Jawa Tengah di seluruh Indonesia. Itulah yang kami harapkan, semoga pemimpin yang kita dapatkan, Ganjar Pranowo, mudah-mudahan diridhai Allah untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.